Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satukan hati dan pikiran kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita berdoa di dalam hati. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 125 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak karena sakit. Hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah anakku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengajar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami. Kami selalu dikalahkan, sebab itu tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Oh
Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari titah pertama sampai titah yang ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ketujuh, jangan berzina. Titah kedelapan, jangan mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau,
dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dan dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 16. Marilah kita membacanya secara responsorial. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Ku
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halil langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom, yang saya hormati Amang Inang Pendeta Sitorus. Amang. Yang saya hormati Amang Inang Pendeta Setio, Amang Inang Parlado, serta jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Izinkan saya berdiri di sini mewakili seksi sekolah minggu ingin menyampaikan kegiatan kami Paskah dan Jumat Agung. Yang pertama, Jumat Agung. Ibadah Jumat Agung seksi sekolah minggu dapat dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 di channel YouTube HKBP Pasar Minggu pukul 7 pagi sampai selesai. Dalam Jumat Agung tahun ini kami mengadakan lomba bercerita selama 1 menit dengan tema rangkaian peristiwa yang dialami Tuhan Yesus dari sebelum disalibkan atau Yesus bangkit dari kubur. Anak sekolah minggu dapat mengambil satu tema yang dikuasai dan menyampaikan cerita tidak lebih dari 1 menit, di mana lomba bercerita ini dapat diikuti oleh seluruh anak sekolah minggu. Video bercerita kembali selama 1 menit, kami tunggu pengirimannya paling lambat hari Sabtu tanggal 3 April 2021 pukul 8 pagi. Dan pemenang langsung kami umumkan pada perayaan Paskah Subuh. Kedua, Paskah Subuh atau buah-buah ijuk. Pada tahun ini, seksi sekolah minggu akan mengadakan ibadah dan perayaan buah-buah ijuk atau Paskah Subuh yang dapat dilaksanakan dalam live streaming di channel YouTube HKBP Pasar Minggu pukul 4 subuh sampai selesai. Dalam ibadah Paskah Subuh tahun ini, kami mengundang anak sekolah minggu kelas besar dengan pendamping untuk dapat hadir secara langsung ibadah dan perayaan Paskah sekolah minggu. Kami menyadari pandemi masih melanda DKI Jakarta. Untuk itu, kami menghimbau adik-adik kelas besar dan pendamping yang hadir mengikuti ibadah dan perayaan Paskah Subuh tetap memakai masker, dan mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam perayaan Paskah tahun ini, kami juga mengadakan games untuk adik-adik sekolah minggu, baik yang mengikuti ibadah di rumah dan perayaan Paskah di gereja via online di rumah masing-masing. Tidak lupa dalam Paskah seksi sekolah minggu tahun ini kami mengadakan lomba menghias telur Paskah untuk seluruh ASM. Kreasi telur Paskah kami terima maksimal pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 pukul siang. Besar harapan kami kepada Amang Inang selaku orang tua kami untuk dapat mensupport selalu kegiatan seksi sekolah minggu dengan mengingatkan adik-adik sekolah minggu untuk dapat selalu aktif mengikuti setiap lomba maupun acara yang seksi sekolah minggu laksanakan. Kiranya walau dalam kondisi keterbatasan, pertumbuhan iman adik-adik sekolah minggu tetap dapat bertumbuh dan seksi sekolah minggu tetap dapat menjadi wadah pelayanan anak-anak walau keterbatasan kondisi yang kita alami saat ini. Demikianlah yang saya sampaikan terkait Jumat Agung dan Paskah Subuh. Salam sehat, Mulyate. Nama Yesus
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada Minggu Palmarum hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 31 ayatnya yang ke-8 sampai ayat 16. Mazmur 31 ayat 8 sampai ayat 16 saya akan membaca untuk kita semua, kita ikuti di dalam hati kita masing-masing demikian. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Shalom bagi kita semua. Shalom. Ya, meskipun hari mendung, ada hujan, tetapi hati kita tetap cerah, tidak boleh mendung. Pikiran boleh kusut, tetapi harus tetap terarah kepada Tuhan. Karena itulah hidup, itulah sebuah proses yang harus kita jalani, tidak boleh tidak. Di minggu hari ini, Minggu Palmarum, dengan topik minggu bersoraklah akan kasih setia Tuhan, dengan bacaan kita tadi nas khotbah dari Mazmur 31 ayat 8 sampai ayat 16. Kalau kita baca, saudara-saudaraku yang ada di gereja atau yang mengikuti ibadah dari rumah atau dimanapun berada, kalau kita baca nas ini dari awal, dari mulai ayat 8 sampai akhir ayat 16, tentu kita bingung. Mengapa? Karena di sana ada sesuatu yang paradoksial, bertentangan antara ayat-ayatnya. Sepertinya kacau. Kadang dia memuji Tuhan, kadang dia berkeluh kesah, kadang dia berserah kepada Tuhan, kadang dia seperti putus asa. Tetapi itulah pengalaman sejati, pengalaman nyata dari pemazmur akan kehidupan, akan pergumulan yang dia hadapi. Tetapi pada akhirnya dia berkata, kepadamu ya Tuhan aku percaya, aku berseru, Engkaulah Tuhanku. Pada akhirnya ada keyakinan yang pasti dari pemazmur bahwa dia senantiasa berserah kepada Tuhan dan Tuhan adalah Allahnya. Pertanyaan besar bagi kita, mengapa pemazmur boleh memberikan kesaksian akan itu? Bukankah hidupnya sedang berada di dalam pergumulan yang luar biasa? Saudara-saudara, untuk memahami nas ini, mari masuk sebentar ke konteks kehidupan pemazmur atau Raja Daud.
yang ketika dia dipilih oleh Allah menjadi raja atas Israel, diurapi oleh Allah menjadi raja atas Israel, teman-temannya yang dulu sepeminuman, ketika dia bersama-sama Saul di istana menghibur Raja Saul dengan permainan kecapinya yang luar biasa, sekarang turut ingin membunuh dia. Raja Saul pun ingin membunuh dia, takut kerajaannya dirampas oleh Daud. Padahal yang memilih Daud bukanlah manusia, melainkan Tuhan sendiri yang memilih Raja Daud menjadi raja atas Israel. Keadaan ini membuat Daud ketakutan. Maka mari kita posisikan sebentar, sesaat saja diri kita berada dalam posisi Daud ketika teman-teman sepeminuman, teman-teman kita makan, teman kita berangkat kerja, berangkat sekolah, tiba-tiba akan membunuh kita. Dia berada dalam ketakutan. Siapa yang bisa dipercaya, siapa yang tidak bisa dipercaya. Dia dihianati, dia disangkal oleh teman-temannya. Semua ketakutan membela Daud karena yang dilawan adalah Raja Saul. Dalam posisi itulah Daud berseru kepada Tuhan, lepaskanlah aku ya Tuhanku, lepaskan aku dari tangan-tangan musuhku. Semua ketakutan, kalau Daud datang ke satu tempat semua lari, takut nanti terlibat dalam masalahnya. Tinggal Daud sebatang kara, tak seorang pun yang peduli akan keadaannya. Kondisi ini yang dihadapi Daud. Tetapi saya katakan tadi saudara-saudara, bahwa pada akhirnya setelah dia melihat semua pergumulan yang ada, dia melihat dan merasakan penderitaan yang ada, tetapi pada akhirnya dia mampu menyaksikan, Engkaulah Tuhan Allahku. Aku berkata, Engkaulah Tuhan Allahku. Saya katakan tadi pertanyaan besar, bagaimana Daud mampu mencapai sebuah kesimpulan yang demikian. Sesaat saya mengajak kita, boleh Yose? Ya, Christian, coba tunjukkan ada. Ya. Boleh kita sebentar memandang ke screen kita? Ini mungkin bukan yang pertama bagi kita, tapi saya ingin mengajak kita masuk ke pintu untuk memahami konteks ini. Apa yang kita lihat di sana? Oke, kebanyakan kita mungkin mengatakan, baik yang ada di gereja atau yang ada di rumah mengikuti ibadah ini, ada titik hitam di sana. Tanpa menyadari bahwa warna putih lebih mendominasi dari titik hitam yang ada di layar itu. Tetapi entah bagaimana, kesadaran kita selalu terfokus kepada titik hitam itu. Terfokus kepada pergumulan, terfokus kepada penderitaan, terfokus kepada penyakit, sehingga kita tidak melihat betapa besarnya anugerah Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita sepanjang hidup kita. Itu yang membuat Daud mampu bersyukur karena dia melihat bahwa ada hal yang lebih tinggi, ada hal yang lebih besar yang mengatasi, melampaui, melewati segala pergumulan dan penderitaan dia, yaitu kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Itu sebabnya di Minggu Palmarum ini kita akan masuk ke dalam minggu-minggu masa penderitaan Tuhan Yesus. Mulai hari ini ketika dia masuk ke Yerusalem dengan disambut oleh orang-orang Yahudi sambil melambaikan daun palma, daun palem, Hosana, Hosana, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Tetapi dia tahu itulah awal siksaan berat yang segera akan dia terima. Tetapi Yesus tidak berfokus kepada titik hitam. Pemazmur tidak berfokus kepada titik hitam yang menjadi gambaran masalah penderitaan yang dia alami, tetapi dia menyadari ada warna putih yang jauh lebih besar, jauh lebih tinggi dari pergumulan yang dia alami. Saya ajak lagi untuk melihat gambar yang kedua. Apa yang kita lihat di sana? Ada yang bisa melihat sesuatu kecuali lukisan abstrak ini yang tidak beraturan ini seperti pergumulan. Inilah pergumulan hidup kita. Kacau balau, hidup kita kacau balau. Seperti tidak ada akhirnya.
Tetapi orang yang jeli akan melihat sesuatu di dalamnya. Ada yang bisa melihat sesuatu di dalam gambar ini? Belum ada ya? Gak apa-apa, ini sekaligus menambah wawasan kita. Ini disebut gambar stereogram. Ada sesuatu di dalamnya. Saya katakan inilah gambaran hidup kita, dan orang yang berfokus kepada masalah akan melihat kekacau balauan, acak di sana, abstrak, tanpa tujuan. Tetapi orang yang melihat melampaui akal manusia, yang bersandar kepada Tuhan, yang senantiasa mengandalkan hikmat Tuhan di dalam seluruh kehidupannya, akan melihat di dalamnya ada tulisan I love you. Coba gambar yang ketiga. Sama dengan gambar yang ketiga ini. Tidak ada artinya. Hidup kita ini sepertinya sia-sia. Tapi mari lihat lebih jauh, lihat lebih dalam. Jangan fokus kepada masalahnya, tetapi fokuslah kepada peristiwa, di mana dalam setiap peristiwa ada campur tangan Tuhan. Dan ketika kita menyadarinya, termasuk ketika hari ini saya menangis, ketika hari ini saya menderita, ada campur tangan Tuhan di sana, maka saya akan melihat ada cinta kasih Tuhan di dalam gambar ini. Ada yang bisa melihat tanda cinta di dalamnya? Bertumbuh dengan indahnya, berbunga dengan sangat indah. Nanti bisa sambil kita pelajari. Googling saja stereogram. Lihat, kekacauan hidup itu ternyata ketika Tuhan sudah campur tangan, ketika kita sudah berhasil melihat sesuatu di dalamnya, kita akan berkata, wow, luar biasa, sungguh indah. Begitulah hidup orang percaya yang ketika dia menyadari ada campur tangan Tuhan di sana, meskipun dia sedang menderita, tetapi pemazmur berkata, hidupku luar biasa, hidupku penuh berkat, hidupku dikasihi oleh Tuhan. Itu memampukan dia bersyukur dan bersukacita dalam penderitaan luar biasa yang dia rasakan. Coba Christian kembali ke gambar yang pertama. Gambar titiknya. Oke. Maka sekarang saudara-saudaraku, kalau kita gambarkan masalah kita adalah titik hitam yang kecil itu, dan anugerah Tuhan adalah layar putih yang ada di sekitar titik hitam, mulai sekarang fokuslah kepada layar putihnya. Jangan fokus kepada titik hitamnya. Sepanjang kita fokus kepada titik hitam, kepada pergumulan, penderitaan kita, tidak akan sempat kita bersyukur kepada Tuhan. Tetapi jikalau kita fokus kepada anugerah Tuhan yang luar biasa, berkat Tuhan yang kita terima, saya katakan, satu detik pun kita tidak akan punya waktu untuk menjadi khawatir dan takut dalam hidup kita. Sekarang kita memilih yang mana? Jangan katakan hidup ini tidak berat. Jangan katakan dunia ini tidak bergumul menghadapi pandemi COVID-19 ini. Semua bergumul, kita bergumul. Para pendeta juga bergumul, jemaat Tuhan bergumul. Tetapi mari jangan fokus. Lihat bahwa di dalam peristiwa yang berat ini pun ada tangan Tuhan yang bekerja. Ada rencana Tuhan yang sedang dia rancang. Sehingga suatu saat nanti orang-orang beriman akan melihat kemuliaan Tuhan di dalamnya. Termasuk di dalam hidup saudara. Ada orang yang merasa hidupnya sudah tidak berarti. Hidupnya tidak ada gunanya. Masih ingat Bapak Ibu Saudara, pepatah yang mengatakan nasi sudah menjadi bubur? Masih pernah dengar pepatah ini? Kalau generasi X pasti, generasi X seumuran saya, yang lahir akhir tahun 60-an sampai 80-an, akrab dengan pepatah itu, nasi sudah menjadi bubur, artinya sudahlah, tidak ada gunanya. Apapun yang dilakukan akan menjadi sia-sia, bahwa bubur itu tidak akan dapat kembali menjadi nasi. Benar, tidak ada yang menyangkal itu hukum alam. Tetapi orang yang berhikmat, seorang ibu yang berhikmat, ketika sekarang itu nggak mungkin lagi ya, karena orang sudah memakai rice cooker.
Kalau dulu masih pakai kuali itu seringkali nasi menjadi bubur. Memang itu hukum alam bahwa bubur ini tidak akan kembali lagi, bisa kembali menjadi nasi. Tetapi seorang ibu yang berhikmat, yang menyerahkan seluruh kehidupannya, menyerahkan akal budinya kepada Tuhan, akan diajari oleh Tuhan. Sehingga dia bertindak. Dia cuir-cuir daging ayam, dia masukkan bawang goreng, dia masukkan saus, dia kasih telur, maka jadilah bubur ayam yang lebih nikmat dari nasi putih. Hidup orang yang hancur lebur, ketika dia serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan jadikan menjadi luar biasa. Ini yang harus kita yakini. Tidak ada hal yang terlalu berat untuk Tuhan kerjakan di dalam hidup orang percaya. Tinggal bagaimana kita sebagai manusia mampu sepenuhnya menyerahkan hidup kita ke dalam tangannya dan mempercayakan seperti seorang pengrajin bejana membuat adonan tanah liat menjadi bejana yang indah. Mungkin hidup kita akan berbeda, tetapi bukan buruk. Hidup kita unik karena Tuhan mau kita unik. Tetapi Dia tidak pernah menciptakan atau berkeinginan menjadikan bejana yang buruk. Tidak pernah. Ada lagunya toh? Lagu rohani. Bagaikan bejana siap dibentuk. Orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan sama seperti tanah liat yang mempercayakan dirinya kepada pengrajin bejana. Dan yakinkanlah pengrajin ini akan menjadikan bejana yang indah. Tetapi prosesnya dia harus digiling, dihaluskan, diremukkan. Baru kemudian terciptalah adonan yang matang dan siap dibentuk menjadi bejana yang indah. Hari ini kita memperoleh penderitaan, hari ini hidup kita hancur, tetapi ingatlah itu adalah sebuah proses yang harus kita jalani karena Tuhan sedang berkarya di dalam kehidupan kita. Jangan pernah putus asa. Selalu melihat harapan, selalu melihat tangan Tuhan ada dalam setiap pergumulan dan penderitaan yang kita rasakan. Meskipun kita melihat titik hitam itu, tapi jangan fokus kepadanya. Titik hitam itu hanya sebagian kecil dari warna putih yang ada dalam layar. Lalu mengapa kita selalu fokus kepada titik hitam itu, kepada penderitaan itu? Seakan-akan Tuhan tidak ada. Seakan-akan Tuhan tidak pernah menolong kita. Melalui firman ini saudara-saudaraku, kita diajak untuk melihat bagaimana kita memandang kekacauan hidup kita, penderitaan yang ada yang campur baur dalam, coba kembali lagi Christian ke slide kedua. Siapa tahu sudah ada yang bisa melihat. Ada yang ketemu tulisan di situ di dalamnya? Ini untuk laki-laki bisa juga buat ngeprank nih, kalau tahu nanti kirim ke cewek idola kamu. Tahu nggak baca ini? Bilang, oh tahu dong. Apa? I love you. Balas lagi I love you too gitu. Ini bisa ngeprank. Lihat coba. Ini bukan inti khotbahnya loh, bukan. Hanya membantu kita memahami nas ini. Ya. Penderitaan pemazmur ini. Bagaimana cara pandang dia mengubah persepsi, cara pandang, sudut pandang dia, melihat kekacau balauan itu menjadi sebuah karya Tuhan yang luar biasa. Oke, nanti boleh dilanjut di rumah. Kita akan tiba dalam penutup khotbah ini. Saudara-saudara, kita segera memasuki masa-masa penderitaan Yesus. Tidak lama lagi, 5 hari lagi, di hari Jumat yang akan datang, kita akan mengenang masa-masa penderitaan dan kematian Yesus di kayu salib. Cukuplah Yesus tersalib 1 kali, cukup. Jangan pula kita turut menyalibkan Yesus.
Hari ini, pagi ini kita dikejutkan dengan berita bom di depan gereja katedral di Makassar. Sebagai orang beriman, bagaimana perasaan kita? Marah, marah. Meluapkan kemarahan, jangan, gak ada gunanya. Tetapi mari kita bercermin. Kembali, apa rencana Tuhan di balik ini semua? Mengapa Dia izinkan itu? Hal yang pertama yang bisa kita lakukan adalah mendoakan mereka-mereka yang melakukan kejahatan ini. Meskipun geram, kita geram. Di status WA saya buat pesan kepada para teroris. Jikalau gurumu mengajarkan engkau membunuh orang itu akan masuk surga, maka bunuhlah terlebih dahulu gurumu untuk membuktikan ucapannya itu benar. Itu tanda emosi saya. Geram. Tetapi lebih dari situ, kita tidak boleh melakukan apa-apa. Berdoalah. Karena apa? Karena pada saat Yesus disalib pun, di dalam penderitaan kesakitan yang luar biasa, Dia mampu berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apa yang Tuhan ucapkan, itu yang menjadi teladan bagi kita. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Kalau hukum dunia mengatakan gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa, saya katakan sayangnya Yesus telah menetapkan standar orang percaya melampaui standar dunia. Apa boleh buat? Kalau mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, itu standar dunia. Yesus mengangkat standar kita lebih tinggi. Dia berkata, kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka. Jikalau ditampar pipimu yang kanan, berikan juga pipimu yang kiri. Ditampar pipi yang kiri, berikan pipi yang kanan. Artinya apa? Sama seperti kita, orang Yahudi itu biasanya tangan kanan. Kalau saya tampar pipi seseorang, berarti yang saya tampar adalah pipi sebelah apanya? Gak usah ditampar temannya, bayangin saja. Kalau saya tampar pipi orang, saya tangan kanan ini, right handed. Saya tampar pipi orang, berarti saya menampar pipinya sebelah kiri. Tetapi firman Tuhan, berikan juga pipimu yang sebelah kanan. Artinya apa? Tamparan bagi orang Yahudi adalah penghinaan. Dengan telapak tangan menghina. Nah, kalau Yesus berkata seorang menampar pipimu yang kanan, berarti saya tidak menampar dengan telapak tangan, tetapi saya menampar dengan baliknya begini. Itu jauh lebih penghinaan. Tetapi standar hidup kita sudah ditetapkan seperti itu. Tidak boleh tidak. Kalau membalaskan kebaikan dengan kebaikan, orang jahat pun melakukannya. Tetapi orang percaya harus mampu membalaskan kejahatan dengan kebaikan. Kalahkanlah kejahatan dengan perbuatan baik. Doakanlah mereka. Dan yang terutama, jangan berbuat sama seperti mereka. Jangan mengatasi kejahatan justru dengan kejahatan, mengatasi kekerasan justru dengan kekerasan. Itu bukan jalan keluar. Tetapi kalahkanlah kekerasan, kalahkanlah kejahatan dengan hal-hal yang baik. Maka di dalam perbuatan baik itu nama Tuhan akan dipermuliakan. Ketika nama Tuhan akan dipermuliakan oleh dunia ini, mereka akan dapat melihat bahwa di dalam kosmik ini ada tangan Tuhan yang bekerja. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat sore hari yang indah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Meskipun turun hujan pada sore ini Tuhan, tetapi tidak menghalangi niat jemaat Tuhan untuk datang beribadah, berbakti kepada Engkau di hari Minggu yang kudus ini, di hari Minggu Palmarum ini. Terimalah seluruh ibadah dan doa kami Tuhan. Terlebih dahulu ampuni kami atas segala dosa kami, agar dalam perjalanan kehidupan kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus
yang membawa damai sejahtera dan sukacita kemanapun kami melangkah. Bapa di dalam sorga, kami segera memasuki masa-masa sengsara anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam karyanya menyelamatkan kami dari kuasa kegelapan, dari tangan si iblis, dari tangan kematian yang abadi. Ajari kami Tuhan untuk memahami dan mengerti, merasakan penderitaan putra-Mu demi kami. Kamilah yang layak dihukum, kamilah yang seharusnya disiksa, kamilah yang seharusnya diludahi dan dihina, dicambuk, dikenakan mahkota duri, dan disalibkan serta mati. Tetapi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengambil semuanya itu menjadi bahagian dirinya. Dia menjadi terhina di kayu salib, sama seperti hinanya penjahat-penjahat yang tidak bermoral. Dengan kehinaannya kami menjadi mulia, dengan kemiskinannya kami menjadi kaya, dengan penderitaannya kami bersukacita. Layakkan kami Tuhan untuk menjadi perantaraan berkat di tengah-tengah dunia ini. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Tuntun hati pikiran kami Tuhan untuk senantiasa melihat karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Karya Tuhan yang melampaui segala pergumulan, kesakitan, dan penderitaan hidup kami di dunia ini. Karena ketika kami telah melewati dunia ini Tuhan, kami akan tiba dalam perjalanan abadi, dan di sana tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi air mata dan tangisan. Yang ada adalah sukacita dan damai sejahtera yang kekal. Upah kami akan Engkau anugerahkan pada saat Engkau datang untuk kedua kalinya menghakimi dunia ini. Bapa di dalam sorga, kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang bergumul di dalam kehidupannya, baik pergumulan secara pribadi maupun pergumulan di tengah-tengah keluarga, pergumulan secara ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Kami mau berserah kepada Tuhan. Tuhan pulihkan mereka semuanya. Tuhan pulihkan keluarga yang mungkin saat ini sedang berantakan, hampir pecah oleh karena perbedaan dan kebencian yang tertanam di dalam hati pikiran setiap anggota keluarga. Engkau pulihkan cinta kasih antara suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak-anak kepada orang tua. Agar keluarga yang retak itu boleh dipersatukan kembali, Engkau rajut kembali menjadi keluarga yang penuh damai sejahtera. Kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang di dalam minggu ini merayakan sukacita karena bertambahnya usia mereka. Ingatkan mereka senantiasa Tuhan, bahwa ketika usia kami bertambah, bekal kami di dunia ini pun berkurang. Oleh karenanya, ajari kami untuk menggunakan setiap waktu yang boleh kami nikmati dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna, seturut dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami ini boleh menjadi berkat bagi dunia ini. Kami tidak dapat kembali satu detik pun ke masa lalu kami, tapi kami boleh menjalani masa depan kami penuh dengan pengharapan, karena kami percaya Engkau adalah Tuhan dan Allah kami, Juru Selamat kami yang hidup. Mampukan seluruh majelis gereja ini Tuhan, para parhalado untuk melayani di dalam kasih, melayani di dalam damai, untuk kesatuan jemaat, untuk pelayanan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Sehingga lewat keberadaan kami para majelis gereja Tuhan, nama Tuhan pun semakin dipermuliakan. Kami serahkan seluruh keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi dan yang mengasihi kami, juga mungkin orang-orang yang membenci kami, ke dalam tangan pengasihan-Mu dimanapun mereka berada. Berkati mereka dengan kesehatan, berkati mereka dengan umur panjang, berkati mereka dengan sukacita, bantu mereka dalam kelemahan, bantu mereka dalam keputusasaannya, agar kami semua boleh bersama-sama di dalam satu hati memuji memuliakan nama Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa kesalahan kami, dan terimalah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 475 ayat 1 dan yang berikut kita mengumpulkan persembahan yang kedua.
ayat yang ketiga. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, selamat memasuki masa-masa Passion. Tuhan memberkati. Horas.